Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababal liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababal liman ittaqa ya akramal akramin ya mujibas sailin ya arhamar rahimin. Para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, Bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita melalui media ini masih bisa bersama-sama untuk membuat satu majelis ilmu. Semoga kita mendapatkan semua pahala orang-orang yang sedang menuntut ilmu pada saat ini, dan dengan melalui media ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita bersama dengan derajat orang-orang yang beriman lainnya karena ilmu yang saat ini sedang kita gali. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, dan semoga kita selalu menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah, dan bersama dengan Rasulullah insya Allah kita berdoa bersama Allah memasukkan kita ke dalam surga, meminum telaga Kausar yang diseduh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, saat ini insya Allah kita akan mengkaji tentang sesuatu yang menjadi dampak secara keagamaan terkait dengan adanya virus corona ini atau mewabahnya virus corona. Sebab sedang menjadi perbincangan atau kemudian perdebatan terkait dengan apakah memang bahaya virus seperti virus corona ini atau penyakit COVID-19 ini apakah bisa kemudian menggugurkan kewajiban sholat berjamaah di masjid, apakah bisa kemudian menggugurkan kewajiban sholat Jumat di masjid dan lain sebagainya, begitu ya. Apalagi beberapa saat nanti kita kemudian akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana kita merindukan sekali untuk bersama-sama memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan itu. Kalau seandainya kemudian COVID ini semakin meningkat nanti ke depannya, wal-iyadzubillah, bagaimana sikap kita? Apakah kemudian kita tetap berada di rumah, stay at home, dan apakah ketika tidak berada di rumah itu juga kita bisa memaksimalkan ibadah dengan datangnya bulan suci Ramadan? Itu kira-kira yang kemudian akan kita bahas secara bersama pada kesempatan kali ini sebagai pijakan dasar bagi kita untuk bisa mengedukasi orang-orang yang berada di bawah kita, di keluarga kita, dan bisa mengedukasi masyarakat yang bisa kita jangkau di sekitar kita. Jadi, pertanyaan yang pertama adalah, apakah memang ada nas Al-Quran yang pernah menyebutkan tentang ibadah wajib yang ditinggalkan karena ancaman ketakutan atau ancaman-ancaman yang lainnya? Seperti saat ini, ketika kemudian kita akan melaksanakan sholat, kita merasa terancam kalau virus itu menjangkiti kita. Sebab kita tidak mengetahui siapa saja yang kemudian sudah positif. Karena tes itu membutuhkan waktu dan jangkauan dari tes itu juga kemudian terbatas di Indonesia. Nah, apakah memang di dalam Al-Quran pernah ada nas atau ada nas yang menyebutkan tentang ibadah wajib yang ditinggalkan karena ancaman ketakutan? Kalau kita mau membuka surat Yunus ayat 87, maka di situ disebutkan. Jadi surat Yunus ayat 87 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menjadi Bani Israel di Mesir itu sebagai tempat kediaman mereka. Yang pertama. Kemudian yang kedua, baik tafsir-tafsir yang sangat mainstream, Tolbari, Imam Al-Qurtubi,
tafsir Jalalain dan lain sebagainya, semua bersepakat bahwa ayat ini, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bercerita bahwa sebelumnya Bani Israel itu melaksanakan ibadah wajib, ya, berarti melaksanakan sholat di tempat-tempat ibadah mereka dalam bentuknya publik, mungkin misalnya seperti masjid, seperti kita pada saat ini. Kemudian saat itu Fir'aun mengancam, begitu ya, bahwa mereka yang kemudian akan melaksanakan ibadah itu akan dibunuh dan lain sebagainya, dengan ancaman-ancaman yang dikeluarkan oleh Fir'aun. Sehingga Bani Israel pada saat itu merasa takut. Karena Bani Israel merasa takut, begitu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Allah kemudian memerintahkan agar mereka sholat di rumah saja dan menjadikan rumah-rumah mereka itu kiblat, menjadikan rumah-rumah mereka itu sebagai tempat ibadah. Nah, dari penjelasan Ibnu Abbas ini, gitu ya, terhadap ayat ke-87 dari surat Yunus, kita kemudian mendapatkan satu hal bahwa pada saat itu Bani Israel diperintahkan Allah secara langsung untuk meninggalkan tempat-tempat ibadah mereka dan kembali ke rumah, melaksanakan sholat di rumah-rumah mereka dan menjadikan rumah-rumah mereka itu kiblat karena adanya ancaman Fir'aun, atau mereka saat itu takut kepada Fir'aun. Ibnu Abbas mengatakan tafsir seperti ini, dan ini juga dikuatkan oleh Mujahid, dikuatkan oleh Qatada, dikuatkan oleh Abduhab dan lain sebagainya. Dan kalau kita mau membuka buku-buku tafsir, semuanya para ulama tafsir bersepakat bahwa ayat ini bercerita tentang Bani Israel yang takut untuk sholat di luar, beribadah di luar, dan diperintahkan untuk beribadah di dalam rumah-rumah mereka dan menjadikan rumah-rumah mereka itu sebagai kiblat. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya kita mau membuka hadis Bukhari dan Muslim terkait dengan Isra Mi'raj, kan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sholat 50 kali sehari dan semalam. Rasulullah bawa perintah itu turun, bertemu dengan Nabi Musa. Ini disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dengan jelas. Nabi Musa bertanya, kenapa, berapa diperintahkan 50 kali sholat? Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup. Balik, meminta kembali kepada Allah, mintalah keringanan dari 50 kali sholat sehari dan semalam. Bolak-balik terus gitu ya, terjadi sampai akhirnya kemudian menjadi 5 kali sehari dan semalam. Nah, kata Imam Al-Qurtubi ketika kemudian mengomentari hadis Bukhari dan Muslim ini terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa hadis ini komentarnya Nabi Musa atas perintah 50 kali sholat sehari dan semalam kepada Rasulullah pertama sekali, kemudian beliau meminta untuk dikurangi, karena di zamannya Nabi Musa, sholatnya itu lebih banyak. Sholatnya itu lebih berat, kata Imam Al-Qurtubi. Nah, bisa dibayangkan, ibadah atau sholat di zaman Nabi Musa itu lebih berat, lebih banyak dari kita, mungkin jumlahnya, jumlah rokaatnya, jumlah kewajibannya, kualitasnya juga lebih berat, tetapi karena takut dari ancamannya Fir'aun, maka Allah langsung memerintahkan di dalam Al-Quran untuk apa? Mereka kembali ke rumah masing-masing, menjadikan rumah itu sebagai kiblat. Jadi ayat ini menegaskan bahwa dulu disebutkan di dalam Al-Quran Bani Israel yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat di tempat ibadah mereka, namun karena dengan ancaman Fir'aun diperintahkan oleh Allah sebuah bentuk keringanan saja, tapi langsung diperintahkan yang saat itu ancaman adalah dari Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian ada sebuah hadis Muslim. Hadis Muslim ini bercerita tentang seorang sahabat yang bernama Itsban bin Malik.
Itban bin Malik ini adalah seorang imam di kampungnya, begitu ya. Dan Itban bin Malik ini adalah seorang yang buta. Nah, beliau mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ini buta. Dan kalau kemudian saya mau menjadi imam, gitu ya, kondisi kampung saya itu ketika hujan becek, terkadang banjir, kondisi kampung saya begitu. Maka saya kemudian sholat di rumah saya karena kondisi itu. Karena kondisi hujan, banjir, dan becek, sehingga saya sholat di rumah saya. Wahai Rasulullah, maukah kamu untuk sholat di tempat aku biasa sholat di rumahku? Jadi permintaan Itban bin Malik kepada Rasulullah seperti itu. Nah, mendengar perkataan Itban bin Malik ini, Rasulullah mengatakan, ayo, antarkan saya ke rumah kamu, dan saya akan sholat di tempat biasa kamu sholat. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah Itban bin Malik, dan Itban bin Malik menunjukkan satu tempat di rumahnya yang biasa dia pakai untuk sholat. Kemudian saat itu Rasulullah kemudian sholat di tempat tersebut. Nah, ketika Rasulullah sholat di tempat yang biasa dipakai sholat oleh Itban bin Malik ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan kepada Itban bin Malik yang biasa menjadi imam di kampungnya, sekalipun dia itu buta, dia tetap menjadi imam di kampungnya karena kesulitan ketika dia akan dari rumah menuju kampungnya ketika kampungnya dalam kondisi banjir atau dalam kondisi hujan sehingga tanahnya becek dan lain sebagainya. Jadi dari nas hadis juga di antara beberapa naskah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebut bernama Itban Malik meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumahnya karena ingin meminta ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau bisa rumah karena ada hujan atau tanah yang becek. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sari tentang apa yang kemudian akan kita bicarakan selanjutnya. Nah, jadi di dalam syariat Islam itu ada yang disebut dengan nama hukum azimah dan ada yang disebut dengan nama hukum rukhsah, gitu ya. Kedua-duanya merupakan hukum. Mana yang terbaik? Apakah diambil rukhsah atau diambil azimah? Dua-duanya terbaik, begitu ya. Bisa diambil rukhsah dan bisa diambil azimah. Dalam sebuah hadis dikatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka seorang hamba melaksanakan rukhsah, suka seorang hamba melaksanakan azimah. Jadi, ketika melaksanakan rukhsah atau melaksanakan azimah, pahalanya sama. Keistimewaan sama, keagungannya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, tanpa dibedakan satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, apa rukhsah dan azimah itu? Azimah itu adalah hukum asal dari satu hukum yang ada di dalam syariat Islam. Rukhsah adalah hukum pengecualian atau keringanan. Sebagai contoh, misalnya, hukum asal bagi seseorang yang mukim, yang tidak bepergian, untuk melaksanakan sholat zuhur bagaimana? Hukum asalnya melaksanakan sholat zuhur adalah 4 rakaat, gitu ya, 4 rakaat. Tapi ketika kemudian ia bepergian, maka ada hukum pengecualian, ada hukum keringanan, yaitu dia pertama bisa melaksanakan sholat dipotong dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, kemudian dia juga diberikan keringanan untuk menggabungkan antara 2 sholat di satu waktu yang sama. Misalnya, dia menggabungkan antara sholat zuhur dan sholat asar di saat pelaksanaan sholat zuhur. Nah, inilah yang disebut dengan rukhsah, dan ada yang kemudian disebut dengan nama azimah. Jadi, kita harus dasari dulu bahwa di dalam Islam itu ada yang disebut rukhsah, ada yang disebut dengan nama azimah. Azimah itu adalah hukum asal, dan rukhsah itu adalah hukum pengecualian. Nah, rukhsah ini banyak modelnya, banyak macamnya di dalam syariat Islam. Salah satu rukhsah atau jenis rukhsah di dalam hukum-hukum rukhsah yang ada adalah yang disebut dengan nama rukhsatu isqat. Rukhsah yang menggugurkan kewajiban sesuatu. Begitu ya. Kalau misalnya dalam
definisinya yang disampaikan oleh mazhab Hanafi, hiya ar-rukhsah allati laisa fiha azimah masyru'ah. Rukhsah yang hukum azimah atau hukum asal itu tidak lagi disyariatkan. Dalam jenis rukhsah yang seperti ini, azimah tidak lagi disyariatkan, berarti kita kemudian mengambil hukum rukhsah dan tidak melaksanakan azimah. Contoh rukhsatu isqat misalnya. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbicara tentang bai' salam. Jual beli model salam. Jual beli sebenarnya kan syaratnya harus taqabud gitu ya. Ada ijab dan ada qabul. Ada barang yang diserahkan, ada nilai yang diberikan. Ada ijab dan ada qabul. Tetapi bai' salam itu barangnya tidak ada. Tetapi nilainya sudah diberikan. Kita memesan sesuatu, itu namanya jual beli salam. Nah, sebenarnya jual beli yang tidak ada barangnya itu tidak dibolehkan. Tetapi karena terkait dengan jual beli salam, begitu ya, maka jual beli salam ini dibolehkan. Inilah jenis namanya rukhsatu isqat, ya, yang sebelumnya tidak boleh, hukum asalnya, azimahnya adalah dari haram, gitu ya. Azimahnya tidak lagi dipakai, dan yang dipakai adalah hukum rukhsahnya, yaitu menjadi halal, gitu ya. Jadi di dalam syariat Islam ada jenis rukhsah namanya rukhsah isqat. Bukan sesuatu azim berlakukan. Nah, salah satu jenis rukhsah isqat inilah yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi suatu saat Ibnu Abbas ketika hari sedang hujan, dan menurut sebab datangnya hadis ini, hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini saat akan melaksanakan Jumat, gitu ya, saat akan melaksanakan sholat Jumat di hari yang sangat hujan deras pada saat itu. Ibnu Abbas kemudian berkata kepada muazin yang akan mengumandangkan azan Jumat, kata Ibnu Abbas, setelah kamu mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan kamu katakan hayya 'alas shalah, marilah melaksanakan sholat di masjid. Jangan katakan seperti itu. Tetapi katakanlah shollu fi buyutikum. Sholatlah di rumah kamu. Sholatlah di rumah kamu. Selesai kemudian Ibnu Abbas mengatakan kepada muazin ini, dan muazin kemudian mengumandangkan azan seperti yang diperintahkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya kepada orang yang hadir saat itu, kenapa? Apakah kamu heran dengan apa yang saya sampaikan kepada orang ini? Sesungguhnya ada seorang yang lebih mulia dulu yang juga melaksanakan hal yang sama seperti yang aku laksanakan pada saat ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hal yang sama. Sesungguhnya aku tahu annal jum'ata azmah. Saya tahu bahwa Jumat itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi aku takut kamu mendatangi sholat Jumat dalam kondisi kaki kamu berlumpur, becek karena hujan. Begitu ya. Jadi coba kita lihat dan betul-betul perhatikan hadis ini. Hadis ini pertama, Ibnu Abbas memerintahkan muazin agar meminta kepada orang yang mau datang ke masjid sholat saja di rumah. Gitu ya. Sholat saja di rumah. Ini saat hari Jumat. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh beliau ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan heran. Yang ketiga, Ibnu Abbas meminta orang tidak melaksanakan sholat Jumat. Alasannya karena apa? Alasannya hanya karena hujan. Sementara hujan itu adalah sebuah keberkahan. Nah,
Bahkan di ujung hadis itu dia mengatakan, saya takut kalau kamu sholat Jumat dalam kondisi kaki berlumpur, becek, dan lain sebagainya. Nah, sholat Jumat yang wajib, ya, yang sebagaimana kita ketahui, itu digugurkan kewajibannya, kemudian diberikan keringanan kepada orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya hanya karena kondisi hujan. Dan nas dalam hadis ini, kata Ibnu Abbas, aku khawatir kaki kamu becek, berlumpur, kalau kemudian mau datang ke masjid. Nah, padahal hujan itu adalah sesuatu yang penuh keberkahan. Dan tidak ada ancaman sedikit pun ketika hujan itu turun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Anzalna minas sama'i ma'an." Kami menurunkan dari langit itu air yang penuh keberkahan kepada kamu, gitu ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan kami menurunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita akan bergeser ke apakah kemudian COVID bisa disamakan dengan hujan atau berbeda. Nah, kita kemudian kembali ke kewajiban Jumat dulu. Jadi begini, para ulama mengatakan bahwa uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah sama dengan uzur untuk meninggalkan sholat Jumat. Jadi kalau kemudian kita membuka buku-buku fikih kita itu, kita kemudian akan mendapati bahwa uzur yang dibolehkan oleh ulama untuk meninggalkan sholat berjamaah sama dengan uzur yang dibolehkan oleh ulama untuk meninggalkan sholat Jumat. Nah, di dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai laksanakan sholat Jumat, maka segeralah penuhi panggilan Allah itu, wadzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ayat ini yang kemudian memberikan kita kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, gitu ya. Ini secara umum yang pertama. Nah, yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya kemudian memberikan klasifikasi bahwa kewajiban secara umum itu ada batasannya, ada klasifikasinya, gitu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan bahwa ada 4 jenis yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, diberikan keringanan, gitu ya. Tidak wajib bagi 4 orang ini. Yang pertama, abdun mamluk, hamba sahaya. Yang kedua, sobiyun, anak kecil. Yang ketiga, imro'atun, perempuan. Dan yang keempat adalah marid. Di akhir itu dalam musafir, wajib orang yang musafir untuk sholat Jumat. Jadi kewajiban yang secara umum yang disebutkan di dalam surat Jumu'ah ayat 9 itu kemudian diberikan klasifikasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kewajiban secara umum itu 5 hal gugur dari kewajiban itu. Yang pertama, hamba sahaya, yang kedua perempuan, yang ketiga anak kecil, yang keempat orang sakit, yang kelima adalah seorang musafir yang sedang bepergian. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, beliau mengatakan, "Muru Abu Bakrin falyusolli binnas." Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia sholat secara berjamaah. Rasulullah ketika sedang sakit, Rasulullah kemudian memerintahkan Abu Bakar yang mengimami untuk sholat berjamaah, dan Rasulullah tidak melaksanakan sholat berjamaah dan beristirahat di rumah, gitu ya. Nah, jadi 5 hal gugur, gitu ya. Hamba sahaya, perempuan, anak kecil, orang sakit, dan kemudian musafir.
Nah, dari hadis ini gitu ya, disebutkan di dalam kitab fikih kita, contohnya disebutkan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, disebutkan bahwa ulama bersepakat, seluruh ulama bersepakat dari semua mazhab bahwa syarat utama pelaksanaan sholat Jumat pertama az-zukurah, seseorang yang sakit, seorang laki-laki, dan yang kedua as-sihhah, seseorang yang sehat. Artinya, bila tidak laki-laki dan tidak sehat, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jum'ah, termasuk tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ada sebuah hadis lain, gitu ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, gitu ya. Di situ disebutkan bahwa bila seseorang mendengarkan azan, kemudian ia tidak melaksanakan sholat, maka tidak ada sholat bagi orang tersebut. Orang tersebut seakan-akan tidak melaksanakan sholat, kecuali apabila dia ada uzur. Gitu ya, dia ada uzur. Nah, termasuk meninggalkan sholat Jumat itu uzurnya adalah khaufun au marad. Nah, ini yang menarik, gitu ya. Uzur yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan jamaah pertama adalah khaufun, seseorang yang takut bertambah sakitnya kalau seseorang yang ke itu akan bertambah sakitnya. Kemudian ia melaksanakan sholat Jumat akan bertambah sakitnya dan menjangkiti orang lain, gitu ya. Jadi khaufun au marad. Uzur yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah itu adalah khaufun, takut sakit bertambah, atau takut sakit itu menyebar kepada orang lain. Ini disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang uzur yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Makanya bahwa yang dibolehkan untuk kemudian meninggalkan jamaah di masjid dan meninggalkan sholat Jumat di masjid, seseorang yang sedang sakit benar-benar, atau seseorang yang takut sakit, begitu ya. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Insaf. Al-Insaf ini salah satu kitab fikih di dalam mazhab Hambali, gitu ya. Disebutkan bahwa dikhawatirkan sakit atau terjadi sakit. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti dari penjelasan terkait dengan sholat Jumat, kemudian ada pengecualian yang 5, termasuk dalam pengecualian yang 5 itu adalah seseorang yang sakit, atau seseorang yang takut untuk sakit, atau seseorang yang takut kalau misalnya sakitnya bertambah ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau sholat Jumat di masjid. Nah, yang menarik adalah, gitu ya, kalau seandainya kemudian kita meneliti beberapa hadis Rasulullah SAW, maka seakan-akan ada perkara remeh-temeh yang justru menggugurkan seseorang untuk berjamaah. Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, fala yakrobanna masjidana, maka jangan mendekati masjid kita, gitu ya. Maksudnya, setelah selesai makan bawang putih dan bawang merah, dia jangan berjamaah di masjid, karena bau bawang itu bisa mengganggu kekhusyukan orang yang sedang melaksanakan sholat. Bayangkan, untuk bau bawang saja, seseorang yang makan bawang, padahal bawang ini adalah sesuatu yang dihalalkan. Cuma karena bau bawang itu mampu mengganggu orang lain, kekhusyukan orang lain untuk kemudian berjamaah, maka kata Rasulullah, orang yang bau bawang ini, yang barusan makan bawang putih atau bawang merah, jangan kemudian dekat-dekat dengan masjid.
begitu ya. Ini perkara remeh-temeh, gitu ya. Dan yang kedua, kita melihat ada 3 periwayatan yang disebutkan di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, diriwayatkan dari sahabat Jabir, diriwayatkan sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, begitu ya, terkait dengan sholat yang ditinggalkan karena hujan, gitu ya. Sholat yang ditinggalkan karena hujan dengan 3 lafaz yang berbeda. Kalau lafaz Ibnu Abbas, gitu ya, ketika saat hujan, sebagaimana tadi saya jelaskan, lafaznya adalah shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kamu. Kalau kemudian lafaz yang disampaikan di hadis Jabir adalah ala shollu fi rihal. Ada satu hadis lagi yang kemudian lafaznya ala shollu fi rihalikum, yang semua mengatakan sholat di masjid. Nah, kita kemudian akan bergerak kepada kesimpulan kita, gitu ya. Jadi, kalau orang yang makan bawang putih dan bawang merah saja diminta untuk meninggalkan masjid, tidak berjamaah, jangan dekat-dekat dari masjid, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bau bawang itu akan mengganggu kekhusyukan jamaah yang lain ketika mereka sedang berjamaah. Kalau seandainya kemudian sholat diperintahkan untuk tetap di rumah, sholat berjamaah diperintahkan untuk tetap di rumah karena hujan. Sementara hujan itu adalah sesuatu yang kemudian mengandung keberkahan. Nah, kira-kira bagaimana dengan sebuah virus yang tidak kasat mata, yang jelas-jelas menimbulkan kematian, dan proses penyebarannya itu karena droplet, ya, yang kemudian kita sudah melihat kasus-kasus yang terjadi bahwa penyebarannya karena jabatan saja atau berada di dalam satu ruangan yang sama yang tertutup sehingga ada droplet yang kemudian bisa menyebarkan virus dan lain sebagainya. Virus itu bisa menetap di benda-benda dan lain sebagainya. Maka seharusnya lebih utama bagi kita untuk meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat karena ancaman virus dibanding hanya sekedar ancaman bawang putih atau bawang merah, dibanding hanya sekedar ancaman hujan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, begitu ya, kalau misalnya kita kemudian melihat fatwa-fatwa yang berkembang, itu begitu luar biasa dan sangat memudahkan bagi kita, gitu ya, sangat memudahkan bagi kita. Kita ini orang-orang yang cinta masjid, gitu ya. Kita ini orang-orang yang terbiasa untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan arahan itu ya, kum ilas sholah mata sami'tan nida mahmatakun az-zuruf. Sang kiai kemudian mengatakan sholatlah ya ketika kamu mendengar panggilan azan apapun kondisi. Adalah orang-orang yang kemudian cinta dengan masjid. Tapi kita juga adalah orang-orang yang taat kepada pemerintah dan taat kepada ulama, gitu ya. Dalam kondisi kita sedang tidak ada wabah corona, maka sholat sunnahnya adalah kita melaksanakan sholat di masjid, sunnah muakkadah. Tapi dalam kondisi corona, maka kita kembali ke rumah-rumah kita karena ada ancaman yang lebih besar terkait dengan virus corona ini. Maka coba, Mufti Saudi itu memberikan fatwa, begitu ya, orang yang tidak mengikuti semua tindakan pencegahan sebagaimana yang diarahkan oleh pemerintah, maka dia itu berdosa. Bahkan Mufti Saudi meminta untuk kita sholat di rumah sendiri dulu, minta kerjasama dari umat. Dalilnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dengan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam udwan, permusuhan dan lain sebagainya. Syekh Al-Azhar kemudian memfatwakan bahwa seseorang yang tidak mengikuti tindakan pencegahan sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah, maka ia masuk dalam kategori ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu mengarahkan dirimu kepada kehancuran. Ibaratnya yang beliau ingin sampaikan adalah ketika kita melaksanakan sholat di masjid, gitu ya, kita sedang mengarahkan diri kita menuju kehancuran karena bisa saja ketika kita sholat di masjid,
kita kemudian akan terjangkiti virus corona. Dan kalau kita sendiri yang kena setelah pulang dari masjid itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita menjadi carrier dari virus itu, kemudian datang ke rumah kita, maka kita juga akan menjangkiti orang-orang yang beramah kita, istri dan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Seseorang yang menghidupkan satu orang lain, melakukan semua pencegahan agar satu orang bisa hidup, maka seakan-akan ia yang menghidup seluruh manusia. Tetapi seseorang yang mau mematikan seseorang, ia mematikan seluruh manusia. Ayat inilah yang kemudian dasar dan kisos yang ada di dalam syariat Islam. Hukum kisos yang ada di dalam syariat Islam itu fungsinya adalah untuk apa? Menjaga kehidupan. Nah, kita melakukan tindakan pencegahan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid dalam kondisi kita sedang menjaga kehidupan. Dan ketika kita menjaga kehidupan orang, maka seakan-akan kita telah menjaga kehidupan seluruh manusia yang ada di kita. Melaksanakan semua tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, kita tidak berdosa. Menurut fatwa ulama. Yang kedua, kita tidak berjamaah di masjid bukan karena kita tidak mau, tapi karena ada sebuah kondisi sehingga kita tidak berjamaah di masjid, sehingga karena kondisi itulah kita tetap mendapatkan pahala seseorang berjamaah di masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna fil Madinati la unasan. Sesungguhnya di Madinah ini ada orang-orang yang tidak ikut berjihad bersama-sama dengan kamu, tetapi mereka mendapatkan pahala berjihad sebagaimana kamu saat ini mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak naik kuda, tidak berada di dalam barisan seseorang yang berjihad di jalan Allah. Mereka hanya ada di Madinah, berdiam diri di Madinah, tetapi mereka mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Kenapa? Karena mereka sedang dihambat uzur. Kalau tidak ada uzur, mereka tetap berjihad bersama-sama dengan kamu. Nah, saat ini kita tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena ada uzur. Bukan karena keinginan kita. Dan semoga dengan adanya uzur itu dan kita tetap berjamaah sholat di rumah secara berjamaah dengan keluarga, sambil tetap merindukan masjid, ketika kita berharap virus ini hilang, insya Allah, maka kita juga akan tetap mendapatkan pahala seseorang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Baik, kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang terkait dengan fondasi dasar bagi kita terhadap arahan pemerintah saat ini untuk stay at home, termasuk fondasi dasar ketika kita melaksanakan ibadah. Gitu ya. Kita melaksanakan ibadah, yaitu melaksanakan ibadah dari rumah, meninggalkan sholat Jumat. Saat ini di Kabupaten Banggai, fatwa MUI juga sudah diminta untuk meninggalkan sholat Jumat. Di Palu juga kita melihat hal yang sama, sudah meninggalkan sholat Jumat. Kalau di Mesir dan Saudi, semua masjid sudah ditutup. Di Saudi kecuali Masjidil Haram, dan Masjidil Haram itu pun hanya pintu utama, pintu-pintu sekundernya ditutup. Di Masjid Nabawi hanya pintu utama, pintu-pintu sekundernya ditutup. Dan ketika masuk ke dalam masjid itu dengan melalui screening yang sangat ketat. Mereka sudah punya alat tes gitu ya, yang lebih bisa valid sehingga betul-betul mengetahui bahwa orang yang masuk ke masjid ini adalah orang yang sehat dan tidak akan menularkan wabah penyakit. Apakah kita sudah punya alat tes yang sama di masjid-masjid kita? Sehingga kita bisa memastikan bahwa semua jamaah yang hadir di masjid kita adalah orang-orang yang sehat dan tidak terjangkit virus. Tidak ada. Tidak baik adalah sadduz dzara'i. Kita menutup semua pintu yang membahayakan sebagaimana dalam kaidah fikih yang diintisarikan dari para ulama. Kaidah fikih yang lain juga mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil mafsoleh. Menutup pintu-pintu yang membahayakan lebih diutamakan daripada kemudian kita melaksanakan sebuah kebaikan atau sesuatu yang menimbulkan maslahat bagi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.